Hai, ketemu lagi dengan saya Dr. Rusdi dan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk mengikuti sebuah kisah perjalanan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat dan diambil hikmah positifnya. So check this out. Oh iya, sebelumnya terima kasih ya sudah sudi mampir dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya serta sempatkan berkomentar agar channel ini semakin berkembang ya. Terima kasih. Oke, cerita ini berasal dari negara Thailand. Di sana itu ada sebuah organisasi nirlaba namanya Pavena Foundation for Children and Women yang didedikasikan untuk membantu para korban pelecehan, termasuk korban pemerkosaan, pelecehan seksual, dan juga perdagangan manusia. Suatu hari mereka itu mendapatkan sebuah surat dari seorang wanita berusia 36 tahun yang namanya dirahasiakan asal Narathiwat, Provinsi Thailand Selatan. Dalam surat itu ia memohon bantuan dukungan dana untuk biaya pengobatannya atas kasus dugaan malpraktek yang terjadi pada dirinya. Oke, sebelumnya wanita ini punya masalah kesehatan. Dia merasakan nyeri luar biasa di perut bagian bawahnya selama bertahun-tahun. Tepatnya selama 18 tahun. Sedih banget ya. Nah, karena keterbatasan dana, maka baru di tahun 2023 lalu ia akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Oke, long story short, setelah difoto ronsen ternyata ditemukan sebuah jarum yang bersarang di tubuhnya. Keberadaan jarum tersebutlah yang diduga menjadi penyebab rasa sakit yang tak berkesudahan. Oke, akhirnya dikonfirmasi dong kenapa bisa ada jarum di dalam tubuhnya. Jadi wanita ini akhirnya teringat peristiwa masa lalu. Jadi ceritanya saat selesai melahirkan anak pertama di sebuah rumah sakit, ada seorang nakes yang secara tak sengaja meninggalkan jarum saat menjahit luka pasca melahirkan. Kemudian dokter mencoba membantu mengeluarkannya, namun gak kunjung ketemu. Dan demi menghentikan pendarahannya, akhirnya dokter memutuskan untuk menutup dan menjahit lukanya begitu saja. Dan kemudian membiarkan jarum tetap berada di dalam, kemaluannya. Setelah mendengar ceritanya, akhirnya wanita itu pun dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di Provinsi Songkhla, Thailand. Harapannya jarum bisa segera diambil melalui prosedur operasi. Namun sayangnya prosedur tersebut harus tertunda sebanyak 3 kali dikarenakan jarum telah bergeser terus masuk ke posisi yang lebih dalam sehingga dapat memberikan resiko kerusakan yang lebih serius. Untungnya prosedur operasi yang direncanakan tersebut ditanggung biayanya oleh asuransi kesehatan di Thailand. Namun tidak termasuk biaya transportasi, biaya makan, dan biaya lain-lainnya yang dibutuhkan selama menjalani proses perawatan. Jadi wanita ini harus bolak-balik perjalanan dari rumah ke rumah sakit dan sebaliknya sehingga seminggu itu bisa 3-4 kali untuk menjalani pengobatan mulai dari konsultasi, persiapan operasi, penjadwalan operasi, serta perawatan pasca operasi. Itulah mengapa ia meminta bantuan dukungan dana terhadap organisasi ini untuk dapat mencukupi kebutuhan finansialnya selama menjalani proses perawatan. Karena tersentuh dengan surat itu, Presiden Pavena Foundation for Children and Women yaitu Mrs. Pavena Hongsakula sendiri langsung berkoordinasi dengan rumah sakit setempat agar kepala desa mendampingi wanita tersebut untuk perawatan yang lebih komprehensif. Beliau juga menghubungi kantor jaminan sosial setempat untuk mengatur transportasi bagi kunjungan pasien ke rumah sakit dan berjanji untuk terus menindaklanjuti perawatannya. Beliau juga menghubungi kantor jaminan sosial setempat untuk mengatur transportasi selama bolak-balik kunjungan ke rumah sakit dan berjanji untuk terus menindaklanjuti perawatannya. Dalam konferensi persnya di bulan November 2004 lalu, beliau memastikan akan terus memantau perkembangan kasus dugaan kesalahan atau kelalaian medis ini. Namun hingga berita ini disampaikan masih belum jelas rincian mengenai kapan jarum dapat dicabut dan durasi perawatan medis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini.
Sementara itu, pihak rumah sakit belum memberikan tanggapan resmi atas kasus tersebut dan juga belum melakukan upaya hukum berkaitan dengan kemungkinan memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap wanita Malang yang masih dirahasiakan identitasnya hingga saat ini. Oke, itulah tadi sekelumit cerita dugaan kasus malpraktek yang menggemparkan masyarakat Thailand baru-baru ini ya. Jadi cerita ini benar-benar mengingatkan saya karena dulu sekitar 12 tahun yang lalu saya juga pernah membantu menyelesaikan sebuah kasus yang sama, yaitu jarum tertinggal. Jadi waktu itu bidan menjahit luka episiotomi pada pasien yang baru melahirkan. Jarumnya ketinggalan. Untungnya bidan segera melaporkan dan dokter Objin juga langsung berespon cepat. Meski sudah dicoba berulang kali tetap gagal, sehingga akhirnya dilakukan prosedur operasi di kamar operasi. Dan ternyata masih juga gagal. Akhirnya jarum berhasil dikeluarkan setelah pasien dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar dengan fasilitas yang lebih lengkap. Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dari tim di rumah sakit sehingga korban bisa tertangani dengan baik. Coba bila seandainya saat itu sistemnya tidak mendukung, maka bisa saja jarum dibiarkan tertinggal atau dibilang sudah diambil padahal belum. Oleh karenanya kesalahan bisa saja terjadi, namun bukan berarti harus dikriminalisasi. Karena bukan ada orang yang jahat yang bekerja di layanan kesehatan, namun karena ada orang yang baik yang bekerja dalam sistem yang belum baik. Bila kita mau memperbaiki sistemnya, insya Allah kejadian serupa di Thailand tidak terulang kembali dimanapun, termasuk di negara tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa.